Apa kabar para pecinta audio, terutama pecinta audio rakitan? Kembali lagi bersama saya di audio rakitan ya teman-teman. Jadi saat ini saya kedatangan paket lagi. Ini dia paketnya. Tapi di sini saya tidak akan unboxing karena tadi paketnya sudah saya buka pada saat pembayaran. Karena jenis paket ini adalah COD. Jadi kita nerima barang sebelum dibayar, kita boleh mengecek isi dalam paket tersebut ya teman-teman, apakah barangnya sesuai atau tidak. Kalau sesuai, kita langsung bayar sesuai dengan tagihan yang tertera. Jadi seperti itu. Dan ini adalah paket yang isinya elko ya teman-teman. Elko ini saya sudah keluarkan tadi satu. Elko dengan merek Rubicon, kapasitas 10.000 UF 50 volt. Jadi saya pesan ini melalui toko online. Ini dia. Teman-teman pasti sudah tahu dengan kata-kata ini. Jadi kenapa saya pesan online? Jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Karena saya ingin mencoba daripada elko yang ditawarkan di toko online ini. Kenapa saya ingin mencoba? Karena agak nyeleweh ya teman-teman. Harga daripada elko ini agak nyeleweng. Jadi saya mau coba pesan bagaimana sih barang dengan harga demikian. Dibandingkan dengan ini yang saya beli di toko offline, tentunya di daerah saya. Mereknya ini. Jadi harganya itu hampir setengah harga ya teman-teman perbandingannya. Kalau ini saya beli di dekat daerah saya, tapi ini 80 volt, hampir selisih sedikit aja teman-teman. Ini saya beli kisaran 35.000 sampai 40.000 kalau nggak salah ya teman-teman. 35.000 satu biji ini. Sedangkan ini yang dijual di toko online itu harganya 15.000. Jadi saya pesan bukan 15.000 ya teman-teman. Saya pesan 7 buah dengan harga 100.000, itu sudah termasuk ongkos kirim 20.000. Jadi teman-teman bisa kalkulasikan harganya di bawah 15.000 dibandingkan dengan yang di pasaran itu 35.000. Jadi selisih setengah harga ya teman-teman. Biasanya kalau saya berbelanja di toko, sebelum saya membeli elko ini biasanya saya cek dulu. Biasanya saya sentil-sentil. Nah seperti itu. Jika suaranya agak nyaring seperti ini, kemungkinan dalamnya itu tidak berisi lilin, aspal ataupun semen ya teman-teman. Kalau kemungkinan ada aspal, tidak mungkin bisa nyaring seperti ini. Pasti padat ya teman-teman. Itu kalau cara saya pribadi. Dan kedua, biasanya saya di toko itu saya guling-gulingkan seperti ini. Tapi ini mejanya tidak halus ya teman-teman. Biasanya dia akan berguling maju mundur ya teman-teman. Seperti ini. Tapi digulingkan secara perlahan. Kalau cepat, dia agak sedikit melawan ya teman-teman. Tapi itu diharuskan posisi meja harus benar-benar datar. Dan dibandingkan dengan barang yang satu ini yang saya beli online tadi, ketika saya sentil itu seperti teman-teman menyentil sebuah batu ya teman-teman. Bandingkan kalau ini itu masih ada irama rongga di dalam, dan ini sama sekali tidak ada. Jadi padat sekali ya teman-teman. Saya tidak tahu apakah ini dalamnya penuh dengan isi elko atau yang lainnya. Dan ketika saya gulingkan, itu akan berjalan mulus ya teman-teman. Tidak ada tarik menariknya. Beratnya pun ini 80 volt
10.000 UF 80 volt, ini 50 volt. Beratnya lebih berat yang ini ya teman-teman, yang biru lebih berat, sedangkan yang hitam lebih ringan. Dan ini saya pesen 7 buah. Ini ya teman-teman, saya pesan 7 buah termasuk ini. Tadi saya ambil pas pengecekan barang. Saya keluarin dulu satu persatu. Ini dia 7 buah dengan harga 100.000. Coba teman-teman, 100.000 ini sudah termasuk ongkos kirim ya teman-teman. Kemungkinan kalau harga barang saja 70, 3 kali 7 itu sama dengan 21, kurang dari 10.000 ya teman-teman. Jadi dibandingkan dengan ini harganya 1 biji 35.000 kali 6, kalau misalnya teman-teman butuh 6, 35.000 kali 6. Coba teman-teman kalikan. 30 kali 5 itu sama dengan 15, 150. Benar begitu teman-teman? Itu baru 30 kali 5, tambah lagi 30, 180. Apakah benar 180? Dibandingkan dengan yang satu ini dengan harga yang relatif murah, tentu saja teman-teman akan memilih yang ini. Tapi kita tidak tahu bagaimana hasilnya ya teman-teman. Dibandingkan dengan yang harga 35.000, untuk membuat sebuah PSU atau power supply itu sangat mahal ya teman-teman. Tapi itulah resiko kalau teman-teman suka merakit audio. Belum lagi trafonya. Trafo kalau 10 ampere itu bisa 500-an yang murni. Kalau 20 ampere silahkan teman-teman cari harga sendiri di Google. Bersama elko dioda itu sudah hampir 900.000 ya teman-teman, baru dapat PSU aja. Saya cek satu-satu dulu. Saya rasakan semua ini sama ya teman-teman, ketujuhnya ini sama. Dan sekarang saya akan bongkar satu ini kita sisihkan dulu. Bongkar yang harga 15.000 dengan yang harga 35.000. Bagaimanakah perbedaan di dalamnya teman-teman? Apakah cara saya menyentil-nyentil ini itu salah? Coba kita buktikan sama-sama. Yang pertama saya akan bongkar yang lebih murah dulu ya teman-teman. Ini yang 15.000. Oke, ini kulitnya sudah dilepas atau plastiknya. Ini ada sejenis atom. Coba kita buka dulu dalamnya. Oke teman-teman, setelah kita buka ternyata isinya benar saja seperti dugaan saya. Ini adalah semacam lilin ya teman-teman. Dan kumparan elko-nya itu sangat kecil. Coba kita buka lebih dalam lagi. Oke, ini dia. Ini adalah isi daleman daripada elko dengan harga 13.000. Ini ya teman-teman. Saya tidak mengerti ini apa. Ini semacam lilin.
dan kumparan elko-nya hanya sebesar ini. Mungkin hampir sama dengan ini ya teman-teman. Ini yang 1000 UF 35 volt, kita bandingkan hampir sama besar. Jadi ketika saya katakan nyentil-nyentil itu tidak ada rongganya, memang betul ya teman-teman, berarti terbukti cara saya itu benar. Dan saya merasakan di kuku itu seperti menyentil batu atau benda-benda keras lainnya. Sedangkan ini, mungkin teman-teman bisa dengarkan bunyinya. Oke teman-teman, jadi ini adalah isi elko yang harga 13.000. Coba kita sampingkan dulu. Dan sekarang kita coba buktikan elko yang harganya 35.000 ya teman-teman. Biar kita tidak salah paham, salah pengertian. Kita coba bongkar aja. Oke, hampir sama. Tapi bedanya ini yang 35.000 itu ada nomor di plastik bagian bawah sininya ya teman-teman. Itu tertera nomor 20, 19, 11. Saya nggak tahu itu artinya apa. Sedangkan yang ini polosan ya teman-teman. Yang lebih murah itu polosan semua. Sayangnya saya cuma ada satu yang model seperti ini. Coba kita lihat isi dalamnya. Apakah sama, akan ada lilinnya. Nah ini ya teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, ketika disentil itu seperti ada rongganya. Dan isinya itu seperti ini ya teman-teman. Coba kita bandingkan. Seperti ini. Dan ini dalamnya kosong ya teman-teman. Benar-benar cuma ada kumparan daripada elko. Dan ini adalah rumahnya aja, tidak ada isi lain-lainnya lagi. Sedangkan yang satunya kumparannya hanya sekecil ini, hanya sebesar telunjuk jari. Dan yang lainnya itu lilin ya teman-teman. Kalau tidak salah ini lilin, tapi baunya tidak seperti lilin. Baunya seperti lem buku atau lem kertas. Ya. Ini yang merek seperti ini ya teman-teman, dengan harga yang sangat murah, cuma 13.000. Dan ini yang satunya 35.000. Jadi benar saja orang mengatakan kualitas itu akan mewakili, maksud saya harga itu akan mewakili kualitasnya teman-teman. Jika teman-teman tergiur dengan harga yang sangat murah seperti ini, siap-siap teman-teman akan menerima kenyataan yang di dalamnya terdapat lilin. Kalau teman-teman tidak percaya dengan cara saya seperti ini, coba kita buktikan satu lagi. Saya akan bongkar lagi satu.
Ini ya, mereknya sama yang tadi, satu jenis, satu toko yang saya beli secara online. Coba kita buktikan lagi apakah mungkin yang ini tadi suatu keberuntungan aja. Coba kita lebih teliti lagi ya teman-teman. Kita coba lagi satu aja. Kita bongkar. Sudah kelihatan di sini ada item-itemnya. Sedangkan yang tadi itu pasti bersih ya teman-teman. Kalau yang ini bersih sekali. Sedangkan yang murah ini sudah kelihatan ada item-itemnya, berarti itu mencurigakan sekali ya teman-teman. Nah, ini dia. Jadi cara saya dengan menyentil-nyentil itu tidak bohong ya teman-teman. Ini bisa kita saksikan bersama-sama. Ini isi elko 50 UF. Maksud saya 50 volt, 10.000 UF. Dan isinya hanya sekecil ini. Dan kalau teman-teman merakit power supply menggunakan jenis elko yang ini, teman-teman kasih 6 biji. Teman-teman supply dengan tegangan trapo 10 ampere dengan daya 45 volt atau mungkin 43 volt. Apakah elko ini tidak akan terbakar dengan elemen sekecil ini di dalamnya? Kemungkinan itu akan terbakar ya teman-teman. Kalaupun itu tidak terbakar, hasilnya tidak akan mendapatkan sesuai dengan yang tertera pada tulisan di body elko. Jadi elko ini bandingannya sama dengan yang ini tadi ya teman-teman. 1000 UF 35 volt. Cuma ini voltnya itu 50. Jadi mikrofaradnya itu mungkin tidak sampai 3000 mikro ya teman-teman. Dengan sekecil ini dibandingkan dengan yang asli. Ini yang asli, kumparannya sebesar ini. Itu padat, full penuh dengan kumparan ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar hasil yang didapatkan itu akan mendekati tulisan yang tertera pada bodinya. Jika teman-teman masih tidak percaya dengan harga elko yang 13.000 ini, coba kita bongkar lagi. Mungkinkah ini akan berbeda? Coba kita saksikan bersama-sama supaya saya dibilang mengada-ngada atau membohongi teman-teman. Ini ya, kita lihat sama-sama. Ini benar-benar masih utuh, tidak ada bongkar ulang yang tadi. Oke. Ini saya sudah membongkar 3 biji elko yang dengan harga 13.000. Mungkin ini akan saya simpan sebagai pajangan aja. Saya sisakan lagi 4 barang abal-abal ini ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman silahkan simpulkan sendiri bagaimana kesimpulannya. Jadi itu tip atau cara memilih elko yang bagus ya teman-teman, yaitu dengan cara menyentilnya seperti ini. Kalau terasa padat dan tidak ada celah udaranya, berarti kemungkinan itu ada sesuatu yang membuat elko ini padat ya teman-teman. Beda dengan yang asli, itu akan ada rongganya sedikit. Tidak mungkin sepenuh-penuhnya diisi dengan elemen elko di dalamnya.
pasti ada rongganya sedikit. Sedangkan yang palsu itu tidak mungkin bisa membuat rongga dengan cara mengecor lilin atau semen atau aspal seperti ini. Itu pasti akan penuh, walaupun tersisa sedikit di atasnya, itu tidak akan bisa kita prediksi ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekian dulu untuk video saya kali ini. Jangan lupa, jika teman-teman ingin mendapatkan kualitas yang baik, tentu akan mendapat harga yang lumayan baik juga. Jadi kalau teman-teman pecinta audio rakitan, jangan salah jika harga barang-barang itu sangat mahal ya teman-teman. Memang ada sedikit barang yang relatif murah, tapi dengan resiko yang seperti ini. Baiklah teman-teman, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.